got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 whole thoughts, I'm a block with it right now. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Nah, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan antar manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia. Nah, salah satu ajaran pokok dalam Islam adalah pembinaan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting karena menjadi cerminan keimanan seseorang. Akidah yang kuat akan melahirkan akhlak yang mulia, sedangkan akidah yang lemah akan melahirkan perilaku yang menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya untuk menyampaikan ajaran tauhid, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan akhlak terpuji adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata huluk yang berarti perangai atau tabiat atau kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Akhlak terpuji apa Ustazah? Akhlak terpuji adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam, yang memberi sumber dari Al-Quran dan hadis, serta mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan akhlak terpuji dalam Islam. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya akhlak mulia. Di antaranya Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam akhlak mulia bagi seluruh umat manusia. Nah, yang kedua, hadis yang dimana diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembinaan akhlak. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ada sidik atau jujur. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Kejujuran merupakan dasar dari semua akhlak terpuji. Contoh penerapannya, misalkan tidak berbohong kepada orang tua dan juga guru. Yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Yang ketiga, mengakui kesalahan dengan berani. Seperti yang sudah dijelaskan, kulil haqqo walau kana muron, yang artinya berkatalah sejujur-jujurnya walaupun itu pahit. Nah, yang kedua ada amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga titipan, rahasia, dan tanggung jawab. Contohnya, menjaga barang titipan teman, melaksanakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, dan juga tidak menyalahgunakan jabatan ataupun kepercayaan. Yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contoh, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Yang keempat, sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari amarah, putus asa, dan keluh kesah ketika menghadapi ujian ataupun cobaan. Contohnya, tetap berbuat baik meskipun disakiti. Yang kedua, bersabar dalam belajar meskipun itu sulit.
tidak mudah marah ataupun dendam. Yang kelima, itu ada tawadu yang artinya rendah hati. Tawadu adalah sikap rendah hati dan tidak boleh sombong meskipun memiliki kelebihan ataupun prestasi. Contoh, tidak membanggakan diri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, bersikap sopan kepada siapapun. Yang keenam, ada ikhlas. Ikhlas di sini melakukan perbuatan baik semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau mendapat imbalan. Contohnya, bersedekah, membantu teman tanpa pamrih. Yang ketiga, beribadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketujuh, yaitu pemaaf. Pemaaf adalah sikap lapang dada dalam memaafkan kesalahan orang lain. Contoh, tidak menyimpan dendam, memaafkan teman yang bersalah, dan menjaga persaudaraan. Yang kedelapan, itu ada tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling membantu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, contohnya membantu teman yang kesulitan, terus gotong royong membersihkan lingkungan, juga peduli terhadap sesama. Hikmah dan juga manfaat akhlak terpuji, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh sesama manusia, mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis, membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di lingkungan keluarga. Contohnya, berbakti kepada kedua orang tua, bersikap sopan dan santun, dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu dengan menghormati guru dan tenaga kependidikannya, yaitu dengan bersikap jujur dan disiplin, menjaga ketertiban dan kebersihan. Di lingkungan masyarakat, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, akhlak terpuji merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Nah, akhlak terpuji merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian seseorang muslim. Keimanan yang kuat harus tercermin dalam perilaku yang baik dan mulia, dan membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Akhlak terpuji merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Seseorang muslim yang baik tidak hanya kuat akidahnya, tetapi juga mulia akhlaknya. Nah, dalam ajaran Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akhlak sehat dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan juga tradisi. Akhlak yang bersumber dari agama berasal dari ayat suci Al-Quran, sementara tradisi atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan sumber akhlak terpuji tidak boleh bertentangan dengan agama. Lantas, apa saja tingkah laku yang termasuk ke dalam akhlak terpuji? Yaitu as-saja'ah, memiliki arti keberanian. Akhlak terpuji ini ditunjukkan dalam bentuk keteguhan hati seseorang dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Yang kedua, ada al-karam, yaitu artinya pemurah. Seorang membelanjakan harta benda yang ia miliki untuk keperluan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi orang banyak, termasuk ke dalam akhlak terpuji ini. Nah, yang ketiga ada al-adil yang artinya adil. Akhlak terpuji adil ini ditunjukkan seseorang ketika memberikan hak kepada orang yang memang berhak mendapatkannya tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan orang tersebut. Nah, yang keempat ada al-ifah yang artinya adalah menjaga kehormatan. Maksudnya, akhlak al-ifah mampu menjaga dirinya sendiri dari segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak boleh dikerjakan atau tidak sesuai dengan syariat. Yang keenam ada al-amanah, artinya dapat dipercaya. Al-amanah memiliki dua pengertian, yaitu umum dan juga khusus.
Secara umum, amanah adalah menyembunyikan rahasia, ikhlas memberikan nasihat kepada orang yang memintanya, dan menyampaikan sesuatu secara utuh dan sesuai dengan apa yang ia perintahkan. Sementara secara khusus, amanah adalah mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan dan mempercayakannya. Setelah itu ada zuhud, yang artinya tidak terlalu bergembira akan sesuatu yang dimiliki dan tidak berputus asa terhadap sesuatu yang telah terlepas dari dirinya. Selanjutnya ada al-muru'ah, yang dimana artinya berbudi luhur yang tinggi. Seseorang yang memiliki alat terpuji ini memiliki jiwa kesatria di mana ia dapat membela kebenaran. Selain itu, berbudi luhur yang tinggi ditunjukkan dengan tidak mudah putus asa sebelum mencapai tujuan yang dikehendakinya. Sebenarnya masih banyak macam-macam istilah akhlak terpuji yang diajarkan di dalam Islam. Namun yang terpenting, sebagai umat Islam secara perlahan harus mulai mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh manfaat serta kebaikannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.